hampir setiap kita lihat beberapa detik yang lalu Kaja selalu rotasi. Solusi lawan BTR adalah sabar. Kuncinya sabar. Sabar dan kalian lihat map awareness harus tinggi nih lawan BTR ini. Iya, karena dikit-dikit mereka clearing wave, sekarang clearing juga udah wave, dapetin muter. kartel tuh, sehingga ya udah clearing wave di atas, space-nya tercipta. Nah, kan inilah space yang tercipta di Turtle dan ini yang selalu dilakukan oleh BTR. Oke. Fumi, wah, harusnya musim masih aman dan kita tahu Fumi nggak bakal sekarat dan ketika dapat Turtle, Fumi juga tidak berada di Turtle, otomatis dia menghadang di daerah buff biru. Iya, aku lebih panik sama Vanilla sih tadi, jangan sampai dia nggak dapetin purple buff-nya karena itu bakal jadi kerugian yang kerasa banget sebagai sosok alpha nih yang lumayan dependen kepada atributnya lumayan scaling lah ya untuk bisa ngasih damage yang maksimal. Asik juga BTR. Memang kalau dilihat-lihat di awal atau di early memang mereka sesuai dengan kombinasi. Gua nunggu sampai pecah nih minimal nih ya. Kalau BTR punya strategi dan itu pecah atau gagal sekali, apa yang akan mereka lakukan gitu? Itu juga yang aku tanyakan nantinya ya. Ya aku penasaran loh. Mereka mental perlu red di sini kan banyak sekali ya. Iya. Mental juaranya kan pasti ada itu. Iya, mereka penasaran. Kalau pecah BT ngambek atau apa gitu kan masih penasaran tuh. atau pindah tim. Waduh, ditarik dong pastinya. Cloud tidak bakal bisa kemana-mana karena dua ulti sudah keluar, termasuk ulti dari Pasha. So ya first blood ini dapatkan. First blood di secure. Bahkan tadi dari Sarancel sempat kebuka crossbow of tank-nya juga ya, ngasih damage yang lumayan banget ke bagian bottom lane dan menciptakan lagi-lagi space nih. Lighting Gold udah mulai dapetin loh di area bottom lane dan juga di area top lane, bahkan udah ada damage dari seorang Vanilla yang mencoba untuk connect ke seorang Vivian, malahan dibalikin lagi. Vanilla yang sekarang terjebak ada Kel udah datang dan Appraiser Wet menjadi penutup juga dengan damage dari seorang Vivian. Lighting Gold sudah di-secure. Ya, tidak beruntung karena Vival posisinya juga ada di bawah tadi, jadi bisa melakukan backup langsung. Oh, Vivian masih ada di bawah. Serius nih, tidak ada ulti. Tapi mereka punya Pasha, ini bisa nabrak sepertinya. Itulah yang ditunggu-tunggu. Hanya tinggal beberapa satu hit, apakah Cel yang bakal ngedive? Enggak juga. Cuma Vivian emang agak barbar sih itu. Ini kayak ditungguin deh. Iya. Ya ampun, udah woi. Wah, gokil juga ya. Ini udah bener-bener abis sih darahnya, dia harus segera recall dan itu dalam posisi yang nggak bagus sama sekali karena 3 pemain dari Kraken Gwen. Tapi dari fight yang terjadi ya, ini lumayan banyak sebenarnya objektif yang bisa disecure lagi oleh Bigetron Era meskipun baru 2 eliminasi tapi goldnya 2000. Ya, dan di God Lane tadi kan ada yang melakukan recall dari Kraken bertiga, otomatis starternya kosong lagi. Winter banget dan ini lumayan cerdik di mana lu bisa mengontrol kondisi bagaimana lawan itu biar kena pressure dan mundur. Jadi benar-benar bebas di sini. Platingan midnya banyak banget tuh yang didapetin. Abis loh malah. Karena semuanya udah fokus ke area bottom lane. Itu yang dibikin yang pengen dirancang sama Bigetron Era ya. Dan terjadi lagi untuk sekarang. Damage udah mulai masuk, ada belum juga Cini hampir ter-take down tapi masih ada satu buah flicker juga, bahkan Epictonnya masuk. Vanilla yang kali ini gak bisa bertahan terlalu lama dan crossbow dari seorang Child double kill bisa dia amankan. Dua mati lagi-lagi di bawah dalam kondisi memang di bawah ini memang nggak menyenangkan dan BTR masih stay di bawah. Ini yang menyebabkan bisa dibilang kayak gold lane-nya udah nggak nyaman dan harus ditinggalkan. Timing yang pas ketika 5 menit berjalan sudah tidak ada bonus-bonus lagi di gold lane, otomatis mau tidak mau Kraken harus rotasi sekarang. 0-4 dan Teresla juga belum hadir sama sekali kan di war. Jadi sepertinya masih ada kesempatan karena gue ngelihat Tereslanya udah level 7 nih. 4.000 nih beda goldnya nih. Wow. Oke, penalti zone bakal terbuka dari Vivian. Harusnya bisa ke take down kali ini. Sedangkan dari serang Vanillanya setidaknya ada Fumi yang terjadi dari Fumi. Hati-hati. Ya tapi ini Uranus sih. Iya sih. Tebal juga sih. Bahkan damage-nya juga ada harusnya. Nah kan, tiba-tiba deh outer turret tumbang. Nah makanya, ini yang random. Kalau kita ngeliat posisi dari Cel sendiri, kan dia dilepas nih. Tiba-tiba dia dilepas lah itu gitu. Dan dia udah dapat turret. Sementara kalau dilihat dari posisinya Vival sendiri, dia juga dapat buff biru dari daerah si Kraken. Jadi ini map kontrolnya baik banget dari BTR dan itu bisa mengebikin networknya bisa jauh kalau dilihat dari di menit 6 ini. Iya, dari Kraken gue harus berani untuk lihat momentum sih, jangan ikut dengan tempo yang ada. Tapi untungnya masih ada Brilliant Order dari seorang Mei-China juga still survive, tapi tidak untuk satu output lagi. Dan ada flicker yang terbuka seperti dari seorang Kalijoy kali ini tertarik di bawah Judgment. Juga berhasil kode penalti zone-nya, nggak kode keras siapapun, bahkan efek stun yang diberikan oleh Kraken jadinya nggak ada hasilnya. 2 pemain hilang dari Kraken Queen meskipun pertemuan terjadi tapi masih mengejar terjadi
Wow. bahkan yang harus ter-take down. Dan Kipimo hanya mencoba untuk menukar karena satu outer Ya. turret yang dimana itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan emang. Ya, dan sekarang Cloud mencoba untuk menyamakan network meskipun hanya mendapatkan turret pertama di bawah dan ini menuju ke turret yang kedua. Damage belum terlalu besar tentunya untuk ke turret. Tapi melihat kondisi seperti ini, BTR tidak hanya dive. Mereka tahu ada 3 hero yang cukup kuat di Kraken. Kalau ditabrak sekarang itu kesempatan yang baik sekali. Oh, Cloud. Hati-hati. Mau kemana? Ini jalan yang salah nggak sih? Nggak, ada Vival Town, miss. Oh, kena dong. Oh ya ampun. Berat sih ini berat sih. Kalau Marksman, gemes gak tuh? Panik gak tuh? Panik gak tuh? Langsung lempar ya Battle Mirroring Image ya. Tapi ya mau gimana, jalannya udah salah. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia ngulur lakukan doang ya. ngulur doang, buying time doang. Dan ya pada akhirnya tetap harus take down. Wow, ini menit 7 udah 29 dan network perbedaannya udah 5.000. Ini nggak cuma berat, tapi emang bener-bener kehabisan map sama sekali. Kalau kita ngomongin mapnya Kraken, gelap banget, hampir bab semua disikat. Dan itu sakit banget menuju ke Vanilla ya. Masih ada belum yang menyelamatkan, tapi Diva Judgment juga berhasil connect. Untungnya gak ada damage balasan lagi yang bisa diberikan oleh Bigetron era Fumieko. Akan coba untuk mengganggu aja karena wave minionnya akan segera masuk. Dan juga Lord udah hadir untuk Lord yang pertama. Wah, ini Cloud-nya harus benar-benar farming sendiri sementara teman-teman yang lain. Oh, nice stun by the way, Cell sekarang tapi enggak, masih ada cross dan masih aman. Otomatis satu tumbang Vanilla Valley juga bakal tumbang dan masih melanjutkan. Kita tahu Pasha benar-benar free hit. Sini triple kill. Wah. Jadi gini nih. Kan berat ya. Pasanya nggak cuma free doang, buka mapnya semua ada di Fumi. Iya. Lagi-lagi ya, penggunaan Uranus kali ini di tangan dari seorang Fuminya bisa nge-zone out, dapetin informasi dan ngasih semuanya ke arah Chini 7-0-4. Silakan, ya. Pokoknya sini tinggal ulti aja lah. Tinggal ulti percayakan pada, tinggal mana sikat semua boleh. Lord presented by KD Arena.gg jatuh ke tangan Bigetron era untuk seluruh objektif bisa dibilang karena dari tadi totalnya didominasi. Nah, itemization, Molten Essence, nanti Kiras dan juga dan helmet tangan dari seorang Vival menandakan sekaya apa Vival untuk sekarang. Bener. Vival super kaya sih, gak cuma junggle-nya doang disikat semua, buff juga disikat semua. Dan ini apa ya? Dan ini selalu kejadian selalu terjadi ya, bahwa tidak ada perebutan buff sama sekali, tidak ada kontes di Turtle, tidak ada kontes di buff karena emang sudah kalah posisi map, gelap juga dari Kraken ya, ibarat kayak ya butuh sesuatu, ada yang buka map atau mungkin cari zona yang aman buat marksman farming juga, tapi ini nggak ada sama sekali. Memang BTR pressure-nya lumayan banyak ini, nggak cuma dari segi hero-nya ya, tapi dari mana setiap lane itu diisi sama siapa, Bigetron cukup kreatif. Ya, Lord sudah masuk untuk sekarang, damage yang diberikan langsung pada Aztec mengusir 2-3 pemain yang dari Kraken Win hilang sudah satu base di menit yang ke-10. Bisa aja. Oh, nice one selanjutnya. Wah, belum kuat ternyata. Dan selain belum kuat nggak ada follow up sebenarnya. Karena semuanya ya dancing duel masuk bahaya. Terus juga kali ini dia nggak bawa ke arah spell yang cukup berbeda gitu sebagai seorang Cloud. Dan ini nih pasal lagi-lagi ulti dan otomatis siapa yang bakal mati duluan? Vanilla kah yang bakal mati? Vivan harus diincar oleh Crystal terlebih dahulu dan Vival sendiri mencoba mengincar Cloud. Cloud belum ada damage sama sekali. Sebagai marksman dia benar-benar susah untuk farming. Dan kita tahu hanya menyisakan posisi dari Ichiwai yang berhasil kabul, tapi Crystal dan game pertama dimiliki oleh Bigetron era. Yes, Bigetron era berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama dan fast game ya yang mereka bawa. Ampun. Terlalu susah gak sih? Ampun, terlalu susah. Uranus yang bisa dibilang cukup berubah segalanya. Kita tahu Uranus juga ketika dia nggak mencoba menghadang, tapi emang memberikan space aja. Ini loh vision yang harus dimiliki sama Pasha. Jadi Pasha ulti bolak-balik